Kemudian tidak tahu itu untuk hal yang ekstrim, tidak tahu Allah itu namanya sesat. Wong kok ora roh pangeran itu kebablas. Tapi nek ora roh dhuwit kados kula niku wong apik. Maksudnya ora roh dhuwit niku ora kudu ra duwe dhuwit. Maksudnya mboten nate berjuang utawa pidato utawa apa hitung-hitungane dhuwit mboten. Niku mboten kiai niku. Radi Yahudi niku kabeh hitung-hitungane dhuwit. Radi mboten radi niku enggak boleh seorang ulama hitung-hitungannya uang. Dolla itu maknanya sesat. Sehingga dulu orang Arab bilang orang yang nggak tahu jalan ya dolla antitorik, dia nggak tahu jalan itu. Nah karena kelamaan orang itu maknanya dolla sesat, sehingga kebingungan ketika ada ayat wawajadaka dolan, karena Nabi tidak mungkin distatuskan apa? Sesat. Itu resiko atau efek dari orang tidak mempelajari ilmu lughat secara jelimet, secara detail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Al-Hikam Channel. Para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ngaji kali ini bersama guru kita Gus Baha atau Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim dari Naruan, Rembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Masalli wa sallim barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asfa'in nama ba'du. Iki nderekaken kersane Mbah Mus sedanten Durya Ki Bisri, Gus Yahya, Gus Yakut, Gus Anis, sedanten nderekaken kersane para kiai termasuk wonten saking PBNU niki ngaos iki. Dados Ki Bisri yang saya kenang adalah penulis makna gandul tafsir napa Al-Ibris. Al-Ibris itu maknane niku ad-dhahabul khalis, emas yang murni. Kula baca banyak Al-Ibris, juga baca banyak Al-Iqlil, juga baca banyak terjemahan Kemenak, juga hampir rata-rata terjemah yang ditulis kiai-kiai Indonesia, mulai yang NO, setengah NO sampai ahli sunnah sampai setengah ahli sunnah. Niku atas nama ilmu saya baca. Ini penting untuk kepastian bahwa Quran itu milik semua, tidak milik kelompok tertentu, tidak milik ormas tertentu. Sehingga niki kula maknani sesuai makna teks Ki Bisri, dados kula maknani Jawa Pegon sesuai tulisan Ki Bisri. Kula cerita teng Durya niki wonten Sami, wonten Rafi. Dulu yang diantara yang nulis ini namanya Kiai Nawawi. Kiai Nawawi niku mantu Kiai Munawir ketika mondok teng buyut kula teng Damaran. Jadi ketika proses cetak di Menara Kudus, di antara penulisnya itu Kiai Nawawi, seorang hafid menantu Mbah Munawir. Mungkin ini kalau mau coba duha, tapi sederhana kalau mukaddimah, kalau maknani persis, tidak ada yang saya rubah. Kalau cerita tentang beberapa yang ngaji di sini, antar mufassir yang memang benar-benar mufassir, bukan permakan yang dimaklumatkan sebagai mufassir asli. Itu mengukur orang ngerti ndak itu gampang. Misalnya begini, nanti di Wadduha, ini nanti sama makna di Wadduha. Ada kata alam yajid kayatiman fa'awa, kemudian wawajadaka dolan. Mungkin kalau makna di urut ini hanya beberapa menunjukkan betapa Ki Bisri itu sebelum menulis itu mutola'ah. Mereka ditulis dolan engkang orang ngerti. Jadi wawajadalan nemu sapa rabbuka ing sira niki mboten kula rubani persis. Dolan ing wong sing ora ngerti. Fahada mongko nuduhaken ai rabbuka ing sira. Jadi begini Rafi, sampai saya kasih tahu. Dolla itu asli maknanya bukan sesat itu mboten. Dolla itu tidak tahu.
Kemudian tidak tahu itu untuk hal yang ekstrim, tidak tahu Allah itu namanya sesat. Wong kok ora roh pangeran itu kebablas. Tapi nek ora roh dhuwit kados kula niku wong apik. Maksudnya ora roh dhuwit niku ora kudu ra duwe dhuwit. Maksudnya mboten nate berjuang utawa pidato utawa apa hitung-hitungane dhuwit mboten. Niku mboten kiai niku. Radi Yahudi niku kabeh hitung-hitungane dhuwit. Radi mboten radi niku enggak boleh seorang ulama hitung-hitungannya uang. Dolla itu maknanya sesat. Sehingga dulu orang Arab bilang orang yang nggak tahu jalan ya dolla antitorik, dia nggak tahu jalan itu. Nah karena kelamaan orang itu maknanya dolla sesat, sehingga kebingungan ketika ada ayat wawajadaka dolan, karena Nabi tidak mungkin distatuskan apa? Sesat. Itu resiko atau efek dari orang tidak mempelajari ilmu lughat secara jelimet, secara detail. Sebetulnya dolla itu dolla antitorik, dolla tinnakoh, unta saya hilang. Itu biasa di bahasa Arab. Nah, sehingga saya beri sekian contoh. Nanti kalau maknanya urut ini cerita betapa alimnya Ki Bisri. Karena sanad saya, sanad kita semua dengan Ki Bisri itu mirip-mirip. Ki Bisri alim itu ngaji Ki Khalil Harun. Ki Khalil Harun keluarga sarang. Beliau masih keponakan sama Mbah Ghazali, pendiri madrasah Pondok Sarang asmane Mbah Ghazali. Gadah dulur asmane Mbah Sintok. Kemudian kita terus wonten Mbah Khalil Harun, terus wonten mantu Ki Bisri, terus wonten Durya Mbah Mus, Mbah Khalil, terus Gus Adib dan seterusnya Durya-Duryan. Dulu Mas saya sarang Ki Khalil Harun itu punya kakak yang sangat alim, asmane Umar Harun. Niku riyen ngaos teng Mekah. Era kakaknya Said Abi Bakar Sato, namanya Said Umar. Terus beliau dapat ijazah syaratnya alim wapal kitab matan. Makanya syaratnya wong alim itu harus banyak hafalan. Kemudian sebagian kiai yang ngapalkan betul, sebagian majibkan ke santrinya, kiainya tidak hafal. Nah itu mulai musibah nih. Sibuk meduki tamu, sibuk meduki tokoh politik, terus santrinya diwajibno, ini orang. Nah ini kumpul mulai kacau nih. Saya alhamdulillah ada jenis kiai yang seperti itu. Terus ini cerita wong apik. Buatan nyindir sinten sendiri biasa mawon, buatan nyindir sinten. Nggih pancen ngoten, maksudnya normalnya ngoten. Nah sehingga Kiai Umar niku gada kitab namanya Islahu Al-Sunil Waro. Ini semacam alfiyah nggih tentang nahwu. Kiai Khalil nggih alimnya yang paling malakah nggih nahwu, Kiai Khalil Harun. Era Ki Bisri sing paling malakah nggih nahwu. Meskipun beliau mutabakhir di beberapa fan ilmu, tapi paling malakah nggih nahwu. Sehingga beliau nulis Awsatul Masalik, terjemahnya Alfiyah bin Malik nggih kados mun malakah, mun nyaman mawon. Mun kula terusaken. Dolan itu dipakai Quran di beberapa ayat. Misalnya anak-anak Nabi Yakub itu bilang ke bapaknya, padahal bapaknya seorang nabi. Ketika bapaknya terlalu merindukan Yusuf yang hilang, itu disebut inna kalafi dhalalikal qadim. Inna kalafi dhalalikal qadim. Engkau bapak terlalu rindu ke Yusuf. Rindu yang sampai orang nggak terkontrol, itu bahasa Arabnya juga inna kalafi dhalalikal qadim. Begitu juga ketika Zulaikha begitu mencintai Yusuf sampai kehilang kestabilannya. Itu orang Arab atau pengikutnya atau orang sekelilingnya bilang inna lanaroha fi dhalalim mubin. Jadi kata dolan di sini itu sepadan dengan kata-kata dolan yang digunakan untuk orang-orang baik. Tetap dibahasakan apa? Dolan, tapi bukan berarti tersesat dari petunjuk, tapi tersesat dari hal yang harusnya tahu tapi sementara ini tidak tahu. Ya, makanya di sini Mbah Bisri maknani dolan ing orang ngerti. Terus fahada. Kalau maknani dari awal kersane barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha, demi waktu duha. Niki kula anut persis. Walaili, demi bengi idza saja nalikane nutupi apa lail. Mawadda'a ora ninggalno ka ing sira sapa rabbuka pangeran ira wa makolan ora gedeng aerobuka. Nah niki terus Ki Bisri tenggene penjelasan ngendikan siji wektu Kanjeng Nabi susah prihatin jalaran rada suwi ora ana wahyu tumurun. Sehingga suarane wong-wong kafir angger getake banget.
Terus beliau cerita bahwa asbabun nuzul ini adalah komentar-komentar orang kafir. Kalau wahyu terlambat itu berarti Muhammad sedang ditinggalkan Tuhannya, sedang diabaikan. Terus ada maklumat dari Allah, mawaddaka rabbuka wa ma qala. Artinya begini ya, tanpa nyindir siapapun, sebetulnya kritik atau suara di luar sana, termasuk suara orang kafir, itu ternyata sama Allah ya dijawab. Bukan karena orang kafir terus layuk bau bikaulih, kita abaikan pendapatnya, kita biarkan enggak. Kalau perlu dijawab ya dia apa? Jawab. Oh, jawaban itu kalau objektif, kalau real, itu pasti itu yang didengar. Saya ulang lagi, jawaban itu kalau objektif, real itu pasti yang didengar. Karena tidak ada ceritanya hak dengan batil itu menang apa? Batil. Dalam pepatah orang-orang sufi yang ahli hakikat, lato kota lidzolam amanan nur. Nggak ada ceritanya segelap apapun gelap gulita bisa mengalahkan cahaya. Kamu di hutan kayak apa gelap gulitanya? Kamu bawa satu korek itu menjadi padang apa enggak? Padang tetap. Nggak ada gunanya semua. Gelap kayak apa kalau ada nur? Lato kota lidzolam amaman nur. Makanya saya ini termasuk jenis kiai yang pede, percaya diri. Bukan karena saya merasa paling benar, enggak. Barang hak itu pasti menang, pasti didengar. Saya berkali-kali cerita, logika tauhid itu logika yang bisa dianalisis dengan cara apapun. Dan saya cerita di mana-mana itu. Sehingga ketika malaikat jumawa bahwa iman mereka lebih tangguh dari manusia karena mereka syahidu al-jannata wan nar. Mungkin sebagian malaikat itu ikut bikin neraka, ikut bikin surga. Tapi imannya tentang Allah itu manusia, kita yang di sini itu tidak kalah. Termasuk nyuwun sewu, sing biasa delok dangdut, sing biasa mancing gak jelas, sing biasa ngerumpi, sing biasa ngopi, kok imannya gak kalah be malaikat. Iman tasdiknya ya, jangan tanya solehnya, solehnya pas-pasan, tapi imannya itu bisa luar biasa. Karena apa? Semua kalau ditanya, ini kata Imam Amudi, manusia itu kalau ditanya angka 2, 3 pasti asal usulnya apa? 1. Makanya saya cerita di mana-mana, Syekh Mahfud At-Turmusi itu adalah guru-gurunya Mbah Hashim. Orang tahu semua sanad Mbah Hashim paling dipakai itu lewat Syekh Mahfud Termas. Meskipun Mbah Hashim ya pernah ngaji Mbah Soleh Darah di Semarang, tentu ngaji abahnya Mbah Asyari, tapi yang paling sering dipakai itu Syekh Mahfud At-Turmusi. Beliau ini murid langsung dari yang karangi anak namanya Said Abi Bakar Sato. Itu Syekh Mahfud At-Turmusi itu yang ngarang Nailul Ma'mul. Sarahnya Lubul Usul, karangnya Syekh Zakaria Al-Ansori. Dan dari karangan itu pula Mbah Sahal bisa ngarang Thariqatul Husul. Juga nyarai Lubul Usul. Dulu naskah itu ada di Kiai Mansur abahnya Lek Qayyum itu. Karena Kiai Mansur bin Khalil, Kiai Khalil termasuk katemnya Syekh Mahfud apa? At-Turmusi. Buatan sing NU ben ngerti cerita NU dari segi keulamaan. Ben ora men krungu cerita yang lain, cerita sing dari segi ulama. Sehingga Imam Amudi terus cerita. Beliau ketika wafat itu muridnya itu janggal itu ragu. Guru saya masuk surga enggak, karena si hidup-hidupnya itu ngajar matematika. Buatan ngajar hizib, ya orang ngajar istighosah, ngajar matematika. Tapi di luar dugaan di alam kasyaf, alam roh itu Allah ngintikan gini, ya Amudi, terus didudukkan di kursi terhormat, kamu ngajari malaikat saya tentang tauhid. Mereka ngira kalau tauhid manusia itu kalah dengan malaikat. Imam Amudi ngajar, istadilla ala wahdaniyati bi hadrati malaikati, sama siapa letaknya, istadilla bi wahdaniyati bi hadrati ala wahdaniyati bi hadrati malaikati, tunjukkan logika tauhid di depan para malaikatku. Malaikat mendengarin semua karena mereka nggak ngira ada logika yang menjadikan orang begitu yakin bahwa Allah itu Al-Wahidul Ahadus Somad, Allah itu Esa. Imam Wahidi dengan gampangnya ngomong, Imam Amudi, Al-Isnan wassalasah warrobi'ah ila mala nihayatallah nisbatu dzalika ilal wahid nisbatul far'i ilal asli. Hanya satu qadhiyah. Angka 2, 3 sampai 1 miliar 1 triliun nisbatu dzalika ilal wahid. Kalau dibanding angka 1 semuanya nisbatul far'i ilal asli. Semua itu cabang, yang pokok adalah 1. Jadi alam kayak apa jumlahnya, kayak apa ruwetnya tetap dimulai dari 1, yaitu Allah Al-Ahadus. Itu malaikat mantuk-mantuk semua. Mandi man potongannya do ngono kok iman. Maksudnya ngono ya macam-macam, ono sing mancing, ono sing proposal, ono sing macam-macam lah. Imane ku
Ya tetep melane kula niku bae jari kiai, kula jari wong akeh rada kiai lurus. Sing ra lurus lah nek masalah iman tetep top. Tapi aja tuntut bener teman-teman. Tapi nek masalah iman pun harga mati. Karena logikanya tadi. Logikanya luar biasa. Kedua Imam Amudi gambar, ya gambar kados kula ora iso gambar. Nah, Mbah Mus saged, Mbah Mus niku gambare saya. Terus angger gambar. Orang tuh mau gambar dinosaurus, mau gambar ayam, gambar gedung, mesti dimulai dari satu titik. Itu nuqtatil wujud. Niku isyarah ning al-ahadis somad niku Allah Subhanahu wa taala. Makanya Quran dimulai bismillahirrahmanirrahim, dimulai dengan apa? Titik nyabak. Itu singkatan dari bi kana makana wa bi yakunu mayakun. Mulane kula suwun niki barokah ngaji jenengan harus yakin dengan keyakinan iman seperti itu. Kalau kita mengalami problem ekonomi, problem politik, problem sosial, iman ini tidak bisa goyah karena berdasar wajib akli. Napa berdasar wajib akli bahwa wujudnya Allah itu wujud yang berbasis wajib napa akli. Hubungannya dengan akal, tidak dengan sosial. Kalau hubungannya dengan sosial kan orang Islam kere-kere, wah berarti Islam ra bener, berarti wongnya kere-kere. Tapi kere lah, nak masalah iman tetap ndablek surat harga mati ini. Itu barokah pengajaran bahwa iman itu kategorinya masalah wajib napa akli, bukan urusan sosial. Mulane kula nak disengi tiyang kathah ya susah. Susah kula niku kuwatir kula, hubungan kula mek masyarakat urusan sosial. Nak tak tamoni utawa bertamu teng kula tak manggakno matur nuwun terus seneng, nak tak baro terus gedeng itu bahaya. Wong seneng wong apik kok berdasar servis sosial itu bahaya. Mulane kula termasuk kiai sing gak nampa tamu. Pancen tak jajal ben senenge nganggo wajib akli. Tapi kula nu ra dikeramat, lalah ra ngefek. Maksudnya nak sira patir kamat aja niru ngono. Mboten niki cerita fakta, mboten guyon. Beberapa kiai ini Gus kula ora nampa tamu kok ya guling tenan. Kok nek ra keramat terus jajal. Maksudnya nak kula niku yakin bahwa agama ini harus dikawal dengan wajib akli. Sehingga pilihan beda dalam pilkada, pilpres, pilihan ormas enggak ngefek karena urusan iman urusan wajib napa? Akli. Niku penting. Mohon kula terusno niki kula niat mulang putu-putu niki sami mulang gitu. Wau dhewe Mbah Mus kudune sing maca iku kuwe. Dadi kula niki sementara sampeyan maca niki putu-putu niki. Nggih mestine top kula wong tuwa kula. Mohon kula terusno. Jadi kalau antar mufassir ketika Mbah Bisri maknani dolan engkang orang ngerti itu langsung tahu betapa beliau itu belajar. Nggih kula waca di beberapa tafsir. Sing pokok-pokok. Karena yang baca ini sudah banyak diantaranya Ki Haris Sodako teng Semarang. Pernah Mbah Kula, Mbah Mu'ad teng Kajen, yang baca Al-Ikhlas itu banyak, di Wonosobo, keluarga Ki Muntaha itu banyak. Sehingga untuk makna urut monggo lah ngaji kalian tiang-tiang termasuk tentu utamanya Mbah Mu sendiri. Kula waca kata wa wajadaka dolan tenggene sawi diterangkan pertama di Jalalain. Amma anta alaihi minas syariah. Engkau itu tidak tahu syariat apa yang harus Anda ikuti karena di Arab itu ada sekte jahiliyah, ada agama yang lebih tua yaitu di Madinah ada Yahudi Nasrani. Nabi saat itu belum tahu harus mengikuti yang apa. Wajadaka khaliyan minas syariah fahadaka bi inzaliha ilaika wal muradu bidolalihi kaunuhu min ghairi syariah walaysa al muradu bi al inkhirafa anil haqqi. Jadi yang dimaksud dolan adalah Nabi tidak tahu harus ikut apa. Pas itu kan ada kelompok besar yang nyembah berhala, ada kelompok besar ya, ada Nasrani, Yahudi dan beberapa yang lain. Nabi nggak tahu harus ikut yang mana. Nah itu di situ maksudnya apa? Dolan, karena Nabi itu ummi itu tidak tahu. Kemudian dikasih tahu Allah ini inna dina inda wal Islam. Ya clear ya, terus betapa alimnya Ki Bisri ketika milih dolan dimaknani apa? Sing orang ngerti. Jadi andikan kok min awalil amri Ki Bisri kok maknane dolan wong sing tersesat. Beliau masih sugeng mungkin dikomplain Mbah Maksum Badawi Ki Lasem sing alim-alim, mungkin di sini dikomplain Mbah Mabrur Ki alim di sini. Berhubung sudah benar, maka dibiarkan beredar. Di akhirnya laris. Ojo bakas royalti ini rapi cilik. Laris itu maknane amanafu, ojo terus hasilnya duwe akeh, ora oleh bakas dosa. Ya laris itu maknanya apa? Amma naf'uhu manfaatnya akeh. Ojo artinya nak laris berarti hasilnya
Akeh jahiliyah, pikiran niku jahiliyah. Ya sami aja diutek ngono ora apik. Oh tak wamuk tenan uteke ngono. Ya kersane ngertos tenan. Jadi kalau antar mufassir itu satu kata, misalnya begini, saya cerita pentingnya nahwu. Misalnya maknani bismillah, itu orang nahwu lebih berdebat begini, bismillah itu kelawan nyebut asmane Allah, yang kamu mintai tolong itu Allah apa namanya, ngono sudah dibahas ya Allah, akhirnya terus dimaknani bismillah klan asmo kang yiku Allah, berarti al ismu ainul musamma, itu orang nahwu. Tapi kalau orang balaghah lebih jelimet. Orang Arab itu kalau hormat sama seseorang itu nggak etis kalau nyebut langsung. Misalnya saya hormat Mbah Mun atau hormat Mbah Mus, bi hadratis syekh, bi majlisis syekh. Yang kamu hormati itu majlisnya apa orangnya? Majlis itu tempat duduk. Saya datang ke majlisus syekh. Kamu majlis itu kursinya. Kamu ngaji sama kursi apa sama syekhnya? Syekh. Tapi orang Arab ketika hormat seseorang itu bilang hadratus syekh, majlisis syekh, maqamus syekh. Nah, karena Allah itu begitu terhormat, maka bukan langsung billah tapi apa? Bismillah. Itu ala adatil Arab, ketika hormat itu dimulai dari sesuatu, misalnya bi hadratis syekh, bi majlisis syekh. Jadi ilmu itu sampai sejelimet itu ya sama-sama masuk akal, karena memang ditulis oleh orang-orang yang luar biasa. Misalnya lagi Ar-Rahman, mungkin kalau anda latihan nahwu, Ar-Rahman itu naat. Naat itu sifat. Sifat itu apa? Sifat umumnya itu misalnya begini, ja'a zaitun al-alimu, sebagai pemisah ada zaitun sing al-jahilu. Wes wae kula mboten guyon, mungkin mau itu hasanah kedua ketiga niku mboten serius mboten nomono. Kula bagian sing serius. Bagian sing ilal jannah. Lha mboten pancen Quran mesti ilal jannah tuh bocah. Sampeyan oleh gedeng kula, tapi gedeng Quran neraka. Mulane kula mun matur Mbah Mus, kula mboten saged pidato tak maos alibris. Mergo maos kula niku mesti mutu. Mboten krana sombong, pancen kula sinau. Timbang tawaduk ora sinau, atok pokrol tapi sinau. Kadang-kadang iku nggo nutupi bodhone tawaduk. Tapi ra sinau. Masalah niku. Sekolah ada kitab namanya Sajaratul Ma'arif niku wonten judul ngeten, babu dzikri rajul manaqiba nafsi. Bab orang harus menyebut kelebihannya. Nabi Yusuf itu ngendikan inni hafidun alim. Saya beri contoh di mana-mana. Dokter gigi itu menyebut ahli gigi, dokter bedah, dokter kandungan. Itu harus nyebut. Kalau gak nyebut kamu anak emak lahir boleh dokter bingung, kabeh tawaduk ra gelem memperkan. Paham ya? Lho nek aku ora ngaku ahli tafsir terus kowe ngaji Rafi sik cilik ini terus takok, kitab Mbah payu piro kan yo repot. Saya teruskan. Ja'a zaitun al-alimu itu sifat itu apa? Oh itu lil farqi, untuk membedakan ada Zaid yang jahil. Karena kampung itu ada Zaid yang jahil, ada Zaid yang alim. Makanya kita bilang ja'a zaitun al-alim. Tapi laisa hunaka ilahun ghairullah. Di luar Allah itu tidak ada Tuhan, sehingga kata Allah tidak perlu ada farik. Allah itu tunggal, Allah itu esa, Allah itu satu, sehingga tidak perlu ada pemisah. Kalau kamu katakan Ar-Rahman itu sifatnya Allah untuk memisahkan, memangnya ada Allah yang tidak Rahman, memangnya ada Allah lain yang tidak Rahman. Itu bentuk cara masalah nahwu, dihujat betul pendapat Ar-Rahman itu sifatun lil madhi, sifat untuk muji. Misalnya nyun sewu, kamu seneng Sri atau seneng Zainab, kalau gak nambahi Zainab yang cantik tuh gak lego, meskipun satu kampung hanya ada satu Zainab. Orang nyebut Mbah Mun, kalau gak nambahi alim tuh gak lego, atau wali. Orang nyebut Ki Miftah, anak tambah Rois Islam gak lego, meskipun ya ada Ki Miftah yang lain yang gak Rois Islam. Nyebut Gus Yahya mesti ketua PBNU. Nah, ada kata yang disebut untuk nuruti nyaman. Nyaman itu enak kali. Nah, orang nyebut Allah itu tidak nyaman tanpa nyifati Ar-Rahman Ar-Rahim. Akhirnya ditemukan, oh ada sifatul lil madhi, ada sifatul dzikru syai' li taladzuq. Nyebut itu tidak harus sebagai, karena kalau dikatakan lil farqi ka'anna hunaka ilahan sing ghairu Allah, berarti ada Tuhan selain Allah yang sifatnya tidak Rahman Rahim. Itu sejelimet itu ilmu yang ditekuni. Nah itu sudah makom yang wis selesai lah, masalah rofa nasab itu apa? Selesai. Nggih kados kula lah niku rofa nasab pun selesai.
Mohon kula terusno niki tesih nderekaken kersane Mbah Bisri. Ya, terus beliau benar ketika maknane dolan niku nah engkang ora ngerti napa engkang ora ngerti. Terus teng mriki kula maca surat Duha mawon wa amma bi ni'mati rabbika fahadits teng mriki lan anapun kelawan nikmate pangeran ira fahadits mongko nyritakno sira. Ya, kalau Anda dapat nikmat atau apa itu harus cerita ke orang lain. Nah, lan marang nikmati Allah rupa kenabian khususe seliramu supaya ngomong-ngomongake. Niki teng penjelasan. Nah begini, jangan semua nikmat Anda ceritakan. Nah cara bapak kula, bapak nak ceritono, aku di santri hak ning kajen, Bapak Riyon di antara gurune Mbah Dola salam. Nak di dhuwit kemal kemul turu. Kang kenapa ke turu? Duitku lagi akeh, Kang. Kok nak ketok ndek dhuwit diutangi. Tapi nak ora di dhuwit, nganggo celana jasan wening ndi metu Ibu Pati. Jadi terus bapak nanti nerang, bapak itu kalau nerangan saya itu simpel cerita. Saya itu dulu heran sama bapak. Bapak itu senengane kancanan wong mlete. Sulurnya dijangka. Wong mlete itu kalau yang nggak paham kan jenenge sombong. Tapi bapak suka kancanan wong mlete, wong melarat wong mlete itu seneng. Setelah saya jadi kiai, ternyata seneng kancanan wong mlete. Karena kok hidup itu selesai. Wah enak aku sudah di bupati, esok ngantor, ribet, enak jadi wong cilik, ngopi, mingkrang, bebas. Pokoknya pukul-pukul dhewe. Ora enak jadi menteri di atasan presiden, sing ngene iki bebas urip. Tangan-tangan memang cara dia nampa kodok kodar ya mlete ini. Jangan-jangan cara Allah itu tidak melete, tapi penerima kodok kodar, penikmat kodok kodar. Jadi kalau saat ini kita sekelilingi wong melete. Paham? Nah, terus misalnya kue di tamu, teko-teko mendingan, Gus duit kula kuatah butuh mobil, kan ora kepikiran nyangoni, ora kepikiran ngeterno. Nak lelet potongane rong mangan, ngel-ngel wong. Jadi wa amma bi nikmati rabbil hadis itu penting. Oke, sowan Mbah Mus, sowan aku, pun Mbah aman, Mbah duit, pun marung, pun sedanten, pun jenengan ngendikan mohon kula rungokno. Dan nak ketok klelat bareng kon mulai ra mulai nyangoni ngetero kan yo ribet. Nah, cara bapak. Jangan-jangan wong melarat Indonesia sing mlete-mlete dididik dhisik Wali Songo. Mlete terusno wae. Nek ikut salam syukur. Lha kula nate dikandani kanca kula. Sing sakjane alime mbek kula niku kacek adoh tapi dekne niku senenge ra karuan. Kalah alim niku seneng. Alasannya sederhana. Gus njing ben niku dipanggil, "He wong alim-alim mlebu swarga." Sing kedua, "He para penggemar." Lah nek trimo penggemar wis cukup, lah apa alim barang. Jadi cara dekne niku pinter dekne. Cek goblok ke alim barang, wong seneng tok wis cukup. Dadi kula bedekne dianggap goblok. Angger saiki dadi kiai, angger iso takok kula. Nak takok isih mlete. Gus, sakjane kula saged nggih jaga tawaduk kula tanglet jenengan. Nganti saiki ora gelem ngaku kalah pinter mboten purun. Oh, asemane tenan iki. Wes ngoten. Tahu dolan dengan kula bareng jamaah. Kan isen kiyaine kok aku goblok. Nggih tetep jamaah diomongi nggih niki jaga tawaduk kula teng Gus Ba. Kula tanglet, tapi bukan berarti kula mboten saged. Wong tawaduk perintah Allah Subhanahu wa taala. Terus takok. Ya Allah kok ana makhluk ngene iku. Dadi mboten ben niki putu-putu ben rada terus dadi kiai manhajeku kathah. Kula cerita wong mlete sing bener. Ada suatu saat tuh sahabat tuh miskin dan ya miskin, susah. Niku nak melaku mletene ra karuan. Sampai Nabi melihat itu mahdi misyatun. Ini tidak gaya melaku. Misyah itu wazannya fi'lah Rafi. Jadi kalau masdar fi'lah itu hay'ah. Jadi jalas itu jilsah tazidim dari saya duduk kayak gaya duduknya apa? Zaid. Tapi kalau jalsah itu marrah. Jadi wa fa'latun li marratin ka jalsah wa fi'latun li hay'atin ka jilsah. Ini jalan mahadil misyah. Ini bukan gaya jalan yang diridhoi Allah. Tapi terus si miskin ini tapi aneh, saya dapat kabar dari malaikat bahwa orang itu diridani Allah dengan gaya jalan seperti itu. Iki wong mletene ra karo mlaku niku pleta-plete. Nabi ku janggal. Ini gaya jalan yang enggak diridai Allah tapi orang ini kok Allah suka.
Diceluk cung-cung rene. Mlaku kok ora seneng tapi info terbaru. Nek mbek kowe mlaku ngene iki ku seneng. Terus jawabnya lucu. Niku Nabi kula niku wong melarat. Kabeh wong darani kula anut jenengan niku tersiksa, terus tambah melarat. Wong ben roh nek kula melok jenengan bangga. Mulane kula mlete. Pademan ke dibenero pangeran. Dadi ya koyo pengajian itu niku. Ngaji teko muangkat koyo orang kaya. Seneng apa ngaji iki. Orang baik terus plete orang baik. Pecinta tafsir Al-Ibris, plete. Ternyata Allah seneng. Ketika orang lain seneng duit, seneng paket, kowe seneng Al-Ibris. Wis ora paham blas, kok seneng. Dadi mulane sing mlete iki diterusno mawon niku. Tapi ya nak melas yo sakake kula sakake bambu terus nyangoni barang terus ngekeki mangan masal barang ribet. Tak semlowete kaya selesai urusan duniawi napa? Selesai kaya min ahlil jannah bener-bener. Lah mulane wa amma bi nikmati rabbika napa? Hadis. Nah niki yang terakhir kula cerita, saya punya kitab namanya Al-Basit. Sudah saya cek Al-Ibris itu tentu ikutnya Jalalain sama As-Sawi itu notabene di sarah-sarah yang dibaca di Indonesia. Tapi Imam Suyuti sendiri hampir semua kitabnya itu nginduk kitab Al-Basit. Al-Basit itu karangannya Imam Wahidi. Itu kalau ngartikan wa amma bi nikmati rabbika fa hadis itu begini, lebih khusus. Nggih kula waca mawon. Qala Mujahid itu muridnya Ibnu Abbas. Wa amma bi ni'mati rabbika fa hadis ay bil Qur'an wa kana al Qur'anu a'dzama ma an'ama Allahu alaih. Wa nikmah yal Qur'an wa tahdisu bihi ayyaqra'ahu wa yukri'a ghairahu. Jadi wa amma bi ni'mati rabbika fa hadis yang karuan absolut, yang mutlak itu kamu cerita tentang Qur'an. Jadi saya misalnya cerita Quran ini artinya gini, tafsirnya gini. Bukan cerita kenikmatan yang pada saya itu bisa micu hasud. Misalnya Yon Sewu kiai di sos kiai 20 tahun ra suge-suge, kula niku jek enom wis suge kan terus cerita. Enak dadi kiai aku kiai ning Jakarta kan ya rodok di dhuwit. Kiai 20 tahun ning desa niku wis ngenteni wong mati lagi di dhuwit. Lho kula niku nate roh dhewe mboten jare. Wonten kiai desa adol akik teng bapak. Iya, akik kula nu tuku 15.000. Jamane pun saya 15.000. Kena apa kok ora duwe dhuwit? Wis suwi ra wong mati. Warga dede ku mudin biasanya untuk order seminggu sampai apa itu bapak boleh guyu ra barbar ya wah ya ono ngono bareng jadi serepot. Maksudnya ngeten, nikmat yang sepihak kata sekolah misalnya kan termasuk kiai sing di duit terus cerita kan ya rawan mau kasut bahak kiai lagi birang dino di mobil aku 20 tahun diamu ibu jora di duit kan sakit. Tapi nak kula cerita Quran itu kan aman, mana niki ngene kan aman. Paham sih kalau maksudnya? Jadi kalau nikmat subjektif, nikmat yang kita alami itu kadang cerita orang lain itu orang bisa hasut, bisa memicu. Tapi kalau cerita Quran, makanya maksudnya balik malah teng Babi Sri tenggene nikmati robika niku ditulis mulane niki buatan gawe-gawe kula. Jadi teng Babi Sri niku jelas nikmati robika teng mriki diberi catatan tentang nikmat kue dadi nabi. Iku nikmat Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk wahyu kang rupa napa Quran. Nggih, kang rupa napa Quran. Nah niki penting kula aturaken. Kadang-kadang orang cerita nikmat apa saja diceritakan orang lain, bareng cerita di duwe akeh nglakoni wa amma bi nikmati rabbika hadis wae diutangi terus ngeles. Cerita di pengaruh ning Jakarta bareng Gus titip ponakan kok dadekno polisi, dadekno apa ngeles. Seringnya kan begitu, cerita nikmat keren, bangga, jubile wae dijali tulung ngeles. Artinya gini, cara kula bener ki Bisri. Jadi kadang-kadang ayat yang amah itu harus dijelaskan. Yang karuan tidak resiko nikmati robika itu nubuah atau cerita Quran. Karena kalau cerita karir-karir pribadi itu bisa subjektif dan bisa memicu. Paham ya? Makanya Dewi Ki Bisri lan critakno tentang nikmat kue tak angkat jadi nabi, seliramu tak angkat jadi nabi. Nah ini tenggene ternyata indukan yang ditulis GBC ngikuti Jalalain ngikuti tafsir Al-Basit sing dikarang Imam Sinten Wahidi. Niku dawe wa amma bi nikmati rabbik bil Qur'an wa kana al-Qur'anu a'dzama ma an'ama Allahu bihi alaihi wa ni'matu hiyal Qur'an wa tahdisu bihi kan fahaddis, maka Quran itu ceritakan ke orang lain, ayyaqra'ahu wa yukri'a ghairahu. Jadi
Quran kamu baca, dan bacaan itu juga bacakan ke orang lain. Pahami maknanya, dan makna itu pahamkan ke orang lain. Oke, terus niki mugi-mugi nggih setahun ngarep pun saged putu-putu niki duka urutane sepundi jelas niku kula niku tiyang sing paling kepengin zaman kula buka kitab Mbah Hasyim tentang Qonun Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, kula ngaji beberapa cucunya Mbah Hasyim sama Syekhona Khalil, juga beberapa cucu Mbah Soleh Darat, karena sebetulnya kata ulama-ulama itu dzurriyah itu penting. Saya masih ingat kalau putranya Mbak Arwani jogo Qur'ani Mbak Arwani, bapak dulu nasihati saya jogo Qur'ani bapak, jogo fikih Mbah Zubair, jogo fikihnya anaknya Mbah Bisri, karena dengan demikian tuh orang tamalluk. Tamalluk itu tidak harus mewakili ilmu hakikat, karena tamalluk misalnya Dzurriyah Ki Bisri tamalluk sama Al-Ibris terus kepengen sinau tenanan. Saya beri contoh begini, orang kalau berdoa bilang apa? Robbi kan, duh pangeran ingsun. Allah itu Tuhannya kamu apa Tuhannya seluruh semesta? Seluruh semesta. Tapi dengan kamu tamaluk Robbi pangeran ingsun, seakan-akan kamu begitu privat, hubungannya spesial dengan Allah. Pokoknya Allah wae kutok, ora wae wong liya. Sehingga iso manja. Oh, sampean muni Robbi ora karo karepe lha iku mari sing ngene ijazah ora karo karepe. Jadi sebetulnya Allah itu mengesahkan, Allah yang begitu Rabbul Alam itu sah dikatakan apa? Robbi, duh pangeran ingsun. Dengan begitu ada rasa tamaluk. Saya ini tidak akan mengalami masalah apa-apa karena saya punya Tuhan, Robbi pangeran ingsun. Nah, tamaluk itu penting supaya orang itu merasa pede. Nah, Dzurriyah Ki Bisri harus ngerti ini milik Mbah. Siapa lagi yang maris kalau tidak Dzurriyah? Saya juga gitu, punya tradisi di keluarga leteh, keluarga lasem, keluarga semuanya, keluarga sarang, keluarga pondok-pondok. Nah, problem sekarang malah anak cucu kadang cari identitas sendiri, malah ngevaluasi istiadatnya baik kuno. Ribet orang alim komentari baik kuno. Cara kula error ngoten niku, wong masalah. Mboten ngamuk tenan niku, pancen cara kula masalah. Karena tadi kula niku kan gadah beberapa kitab yang diamankan oleh dzurriyahnya, baik dzurriyah gen misalnya anak cucu atau dzurriyah murid. Nah, termasuk dolan ini menurut madzhab Ahlussunnah wal Jamaah, Nabi itu maksum, terjaga dari dosa qabla nubuwah wa ba'dan nubuwah. Karena Nabi itu maksum, kalau ada lafadz dolan yang secara lahir maknanya sesat, maka harus dimaknai yang lain. Makanya dolan dimaknai ya tidak tahu. Karena kalau dimaknai sesat, wah Nabi ternyata sesat tuh, berarti podo be awak dhewe. Kan masalah besar, napa? Masalah napa? Besar. Nah, sehingga ketika ada silsilah seperti itu, lafadz-lafadz yang dohirnya misalnya yaghfirulaka wa ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, semua lafadz yang secara lahir itu menyebutkan seakan-akan Nabi itu salah atau dosa. Kata wa asa adamu rabbahu fahu, itu diartikan salah. Salah itu beda dengan dosa. Lho nggih, misalnya Rafi tak kongkon, sowan Mbah Mus arahnya ke barat, ternyata dia ke timur atau ke selatan. Orang hanya bilang nggak tahu. Tapi kalau melawan ilhad, itu baru namanya masalah. Jadi sesat itu orang yang nggak tahu kemudian meraba-raba, itu juga namanya apa? Dolan. Tapi tidak dolan yang melawan hak. Nah, makanya terus di sarah-sarah disebut dolan itu setingkat mana ma kunta tadri mal kitab walal iman. Muhammad, sebelum kamu dapat wahyu, kami itu tidak tahu iman itu apa, kitab itu apa. Terus Nabi diberitahu. Nah, karena Nabi itu tidak pernah baca, ummiyin, barokahnya tidak pernah baca, barokahnya tidak pernah mendengar ilmu-ilmu yang lain, Nabi itu orisinil, sehingga yang masuk ke Nabi itu hanya wahyu. Kalau sampean kan enggak, buku apa saja kamu baca, pengalaman apa saja kamu lakukan, bareng untuk nasihat, kok enak sing wingi. Jadi makanya memang sebaiknya Nabi itu ummi, tidak tahu apa, karena kalau nggak tahu orisinil, kemudian di hatinya hanya ada apa? Wahyu. Sebab itu kata dolan tidak tahu bagi sifatnya Nabi itu sifatu madhin, jadi barokahnya tidak tahu, maka apa? Orisinil. Kalau orisinil berarti yang masuk Nabi hanya apa? Wahyu, bukan pengetahuan yang lain. Terus terakhir nih, kalau tabaruk kalian Ki Bisri di Al-Basit, di sarahnya, ya tanya kitabnya Imam Wahidi. Ini kalau wocok di kitab saya itu halaman 95 di akhir Al-Basit.
Sa'altu wa mas'alatan wa wadittu anni lam akun sa'altu. Ini orang se-Indonesia harus senang semua dengan hadis ini. Zakartu rusula rabbi fakultu sakharta li Sulaiman ar-rih wa kallam taba'dahum. Terus faqala Allah ini alam ajidka yatiman fa'awaituka wa dolan fa'ataituka wa ailan fa'aghnituka. Jadi begini, Nabi itu pernah cemburu, ya Allah saya ini sama-sama Rasul tapi kok kurang wow. Nabi Sulaiman kamu kasih angin, mau kemana saja bisa terbang pakai angin, buatan jet, angin. Terus beberapa Nabi engkau kasih mukjizat gini-gini. Ternyata Allah itu menjawab, ini kata Nabi Muhammad SAW, saya itu pernah tanya sama Allah dan akhirnya saya gak suka kalau saya pernah tanya itu. Ternyata yang sama Allah dijawab, Muhammad kamu kecil tuh yatim, dirawat oleh paman kamu. Kamu dulu gak ngerti Quran, gak ngerti papa, tak ngertikan Quran. Kamu dulu miskin, kamu sekarang kaya, punya papa. Artinya apa? Ternyata nikmat untuk Nabi kita yang Sayyidul Awwalin wal Akhirin, nikmat-nikmat keseharian. Dulu kita ada punya uang, sekarang punya uang. Dulu kita ada nikah, sekarang nikah. Dulu tidak punya rumah, sekarang punya rumah. Artinya apa? Ketika Nabi, dalam tanda kutip, Nabi itu iri, Nabi Sulaiman dikasih angin, dikasih apa? Ternyata Allah jawab ada nikmat yang lebih besar dari itu, yaitu nikmat-nikmat keseharian. Dan akhirnya Nabi ngendikan wawaditu anilam akun sa'altu. Saya itu suka andikan gak pernah tanya itu sama Allah. Ya misalnya ngeten, sampean tak kei mukjizatin Nabi Sulaiman iso terbang di Mekah macam ngalor ngidul. Tapi kira iso ngopi. Atuk ngopi apa atuk terbang? Lah niku pun mati kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kabeh ayat Al-Qur'an spesial, tapi tradisi ulama kan ada perdebatan apakah ada ayat fadilah dan mafdulah. Sebagian ulama mengatakan jangan bilang demikian karena fal kullu kitabullah wal kullu kalamullah. Tapi kowe nak ngingkari iku ya keliru, wong dohire kanjeng Nabi ya ada ayat yang dipuji sumber langit kaya ayat kursi. Saya punya ayat yang bahkan dokumen itu tak ambil dari Kanzil Arsy katanya. Dan tidak ada Nabi yang dikasih itu kecuali saya. Itu Nabi begitu bangga senang. Nabi mau ayat kursi sehingga tradisinya ulama semua anak cucunya, semua umatnya dilatih ayat kursi. Dan itu memang spesial juga. Saya kalau baca ayat kursi, saya kalau mau tidur itu mesti baca ayat kursi. Mesti orang pendak tahlilan, orang sing order boten nih. Maksudnya wah apa-apa. Mau soal yang pangeran pendak loh. Wah aneh-aneh. Oh tahlil kok dikritik, yo keliru sing kritik. Mau ayat kursi yo mbok kritik. Tapi ora dikritik yo perlu dikritik. Mau eling pangerane kok butuh berkat le dul nah eling yo eling ngono cara kula padha dene. Sing kritik kok sing dikritik. Kowe tahu tahlilan? Nate Gus nek ana undangan mboten empot. Lah yo eling pangeran nang ngenteni apa? Undang. Mane ben ono sing tetep kritik, ben seimbang dunia iku ben seimbang. Apa? Balance kono sing kritik. Kalau bolak-balik ketemu sing kritik tahlil ya sowan kula. Saya tuh heran. Kenapa orang NU itu suka tahlilan? Terus ada berkat. Itu dalilnya mah. Sing ngono iku ya ora ono dalil, sing hasud nyoal yo ora ono dalil. Cara Kanjeng Nabi pirsa, tukang nyoal iku ono dalile to ora? Ya ndak ada. Ya wis ora menengae sebenarnya ketemu pangeran. Sebenarnya ketemu pangeran cocokan di sing bener. Nah yang jelas nek sing tukang tahlil ditakoki pangeran. Kita eling aku, nanti Gusti nak wonten undangan. Terkelarat bocah kok eling iya, eling pangerane kok bedak napa? Nah, misalnya kayak kudangan blas ditakoki pangeran, diundang tonggo kok ora teko. Mergo wedi fitah misalnya. Tapi nekani tonggo ya perintah Kanjeng. Ya sudah, nggak cocokan ae, ora usah debat saiki, nggak apa. Cocokan ae. Tapi nak cocokan mbek aku ora ketemu. Wong sing nyoal ning isine mahsyar aku ning swarga. Ketemu ning swarga ora cocokan. Jadi kowe kudu mikir ya. Jadi ayat kursi iku dipilih ulama perkarane napa? Ayat iku njen spesial tenan. Kula niku mboten saged ilem nek gak maca ayat kursi. Nggih maca teng lisan, nggih maca teng ati setiap saat. Mergo mangsa kok pancen luar biasa. Allahu ta'ala iku Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al hayyu dzat sing urip. Mergo sing gampang bedana Allah mbek Nabi Isa, ambek berhala, ambek semuanya yang disembah selain Allah adalah kehidupan. Kita gampangane tau ngidolano Isa kaya apa, tapi akhirnya kecewa nak dianggap pangeran. Mergo nyatane cara mereka pun Isa mati di salib. Utawa cara Islam Isa iku diangkat.
di itu objek. Apapun hebatnya Isa diangkat, diposisikan di langit, di kerennya apa? Jenenge di itu objek. Berarti yang keren adalah subjeknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kita ini sebagai orang itu punya ketakutan. Nak pangeran mati ku piye? Nak kowe mati kan gak punya akibat apa-apa. Srengenge tetap baik-baik saja. Sistem falak galaksi baik-baik saja. Sistem alam baik-baik saja. Wong sing mati kowe. Bayangno nak sing mati pangeran. Maka ketakutan seorang mukmin adalah apa? Punya Tuhan yang mati. Kemudian itu diobati bahwa Tuhan kamu itu Tuhan sing aman, al-hayyu sing selalu hidup. Kemudian disifati lagi al-qayyum. Apa artinya hidup kalau bergantung orang lain, bergantung makhluk lain? Itu gak keren, karena bergantung itu gak keren. Al-qayyum, yang Allah itu zat yang berdiri sendiri. Oh itu kan terus sempurna. Lu kan maca ayat kursi sempurna. Bejane Gusti kula maca ayat kursi. Kowe ora maca iku kasihate mbahmu. Bocah kok. Oh, bocah lara bakat wali. Teke wis elek. Wah, baru dimaterekno. Kasihate opo nak maca ayat kursi? Kasihate mbahmu ngono. Jimat ya seneng. Ono ya seneng. Maksudnya ku, tapi mbok ketingin teman-teman yo ora oleh njen rezeki dhewe kabeh jimat ke piye. Sing iso ngatur rezekine wong sapa wis keben, muga disepuro pengiran. Kat sepuro ora apa-apa, kelakuan kok ngono iku piye. Wis terserah pengiran ae. Jadi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian setelah hidup, itu bisa saja gak peduli kita karena pas ngantuk atau pas tidur. Terus disifati la ta'khuduhu sinatu walan. Dan zat yang hidup itu tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Akhirnya kita ini nyaman, punya Tuhan yang spesial, yaitu hidup dan berdiri sendiri, tidak ngantuk, tidak tidur. Terus budi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Dan miliknya Allah semua yang ada di langit dan bumi. Keren. Kita ini butuh air, butuh apa saja, dan itu milik Allah. Coba kalau milik manusia, nggak nak loro ning rumah sakit itu, oksigennya larang ngono. Padahal kue nak loro, oksigen di mana-mana gak tahu bah. Jadi kita seneng. Alam raya milik Allah kita seneng, karena alam ini milik zat yang nggak butuh alam raya, sehingga kita yang pakai. Allah bikin air, Allah tidak butuh minum. Allah bikin padi gak butuh makan. Dia bikin semuanya untuk kita. Padahal itu kita tidak ikut punya akhirnya seneng mbek pangeran. Cek apike jenengan Gusti gawe ra melok nganggo, sing nganggo kita-kita ini. Coba aku ora roh gawe rokok gunane apa ora roh. Ya gunane pekerjaan Gus, menyerap tenaga. Ya wis saudi-unimu. Sementing kowe roh gunane rokok. Paham nggih? Roh gunane rokok roh tarane mandorot kanggo kowe. Dadi padha roe lah sementing. Ya ora apa-apa lah ya. Kalau senang berguyon kiai ini, hanya orang wong pinter guyon kaya kiai. Yes, kalau ini kan ini acara resepsi tentang Kudus tentang keluarga sarang keluarga ini Lukman, saya ngisi Habib Umar Mutahar, semua nang, jadi guyonan ini kiai orang itu kiai kafe termasuk Habib Umar. Ada orang kiai rokok. Ini cerita anekdot. Ada kiai rokok. Rokokan ngarepe dokter. Pak Yai, kalau rokok terus nanti kalau mati gimana? Gampang, saya bawa korek. Sing kiai itu maksudnya itu nak mau rokok terus mari mati. Kiai ini yang ngerti maksudnya dokter ngono. Tenang dok, sama si bawa korek. Maksudnya nak rokok mati ya karek Jumat. Jadi gak sambung kok. Nak guyonane Habib Umar, saya sering membaca bahayanya rokok. Saya baca itu. Setelah baca, saya berhenti membaca. Wangan pikirannya setelah membaca bahaya rokok berhenti merokok. Saya sering baca buku atau apa tentang bahayanya rokok. Setelah saya tahu berhenti membaca. Suang spesial, seneng kalau niku. Bisa nikmati ya seneng putune Rasulullah, ya seneng guyon. Jadi seneng itu gak kudu mewah, apa? Lah kowe seneng ngenteni di Alphard malah kesel to. Bacot. Jadi kula nu di grup kata lah. Ya sing seneng guyon, sing seneng. Mergo kula kuwatir saya umat ini punya kenikmatan
lewat jalur maksiat. Mengenai kulo seneng, ono kiai seneng guyon, bukan seneng papanya. Umat ini punya kesenangan yang tidak maksiat, itu saja. Ya tentu ada kiai-kiai yang milihnya ada guyon, bahwa orang enggak uraan, ya bagus. Wah sementing ikhlas, wah syaratnya kabeh itu sementing ikhlas itu ikhlas. Ya ora kudu spesial ikhlasmu, ya ikhlas biasa lah. Kelas-kelas terilah sementing napa? Ikhlas. Saya sering baca bahayanya orang rokok. Setelah saya tahu bahayanya, maka saya berhenti baca. Wongku kaget kabeh. Mereka pikirannya wong mesti berhenti. Kok ternyata. Mulai saya sering baca bahayanya orang miskin. Setelah tahu bahayanya, berhenti merasakan kemiskinan. Jadi, saya tahu bahayanya neraka. Setelah tahu bahayanya neraka, maka saya berhenti. Ya, jadi terus disebut lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Terus kita nyaman. Kayak apa kalau alam raya ini milik Cina, milik Singkek, milik non muslim atau milik wong Islam sekalipun. Mesti apa-apa itu repot. Tapi berhubung alam raya ini milik Allah, kita nyaman. Mergo wa izzat sing super lomo, super dermawan, super semuanya. Akhirnya nyaman. Sama iso turu. Dan kalau orang berumah ayat kursi ora iso turu, kowe turu. Kan dia maca lesane gak ati kula maca. Lahu ma fis samawati wa ma. Terus mangkal ladzi yashwa'indahu ila bi'izni. Ketika Allah itu segalanya, tentu yang punya otoritas syafaat, punya otoritas apa saja, nunggu izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang spesial. Kemudian kiai-kiai punya cara supaya umat itu hafal. Dibikinlah metode tahlil, maca bareng-bareng. Tapi kemudian ya sudah tuh, nasibnya terus kurang baik. Nasibnya kurang baik. Ada yang bid'ahkan, ada yang setengah-setengah ngafirno. Sing maca ya padha dene, ra paham mbek ngantuk, bentuk berkat mulai sudah akhirnya terus. Lah sampean bela dikesembelo sing bener wis takok provokator gitu. Sing jelas latih maca iku terus. Dadi Allah pirsa nak macamu ora golek berkat. Tapi nak mau tahu tahlil hati. Eling apa tahu hati, pendak apa? Tadi eling pangeran kok ngenteni kok. Apa iku tunggale. Tahu muni alhamdulillah nate apa nak permangan. Muni alhamdulillah kok ngenteni permangan bocah kok ora karu-karuan. Wong ora bakat wali kok teke wis arek. Jape kus keliru terus. Masih wong khusuk lah, ora bakat wali, khusuk tok tapi wis ruwet, uripe ruwet. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man alladhi yash'indahu illa ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dan Allah tahu apa yang di depan kita, di belakang kita. Terus kita lagi-lagi nyaman. Kayak apa misalnya kita yang lemah ini tidak dalam pengawasan Tuhan. Jika mana kalau misalnya dia anak cilik, anak itu tidak nyaman kalau ketika main gak didelok om tuanya, karena dia tahu ada hal-hal yang dia tidak bisa menggapai dan butuh setiap saat pada orang tuanya untuk membantu menggapai itu. Jadi anak masih seneng dolanan, sukanya diperhatikan itu. Nah kita ini seneng sekali main yang dunia di pengiran diperhatikan Allah Ta'ala, karena Allah selalu tahu kita. Jadi terus nyaman. Jadi semua ayat itu menjadikan kita nyaman. Nanti kaji Nabi ora saris durunge maca ayat kursi, ora saris durunge maca surat Musabbihat. Dan saya dalam banyak hal niru itu. Nabi urung sari nek maca surat Hasyr. Nah aku ijazah iku kowe ora mungkin surat Hasyr ning juz pira kira roh kok dijazahno. Sing iku lho sing diakhiri suci lawan anzalna hadzal qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khashi'am. Itu tapi wong kok ngarep subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Terus waladzi akhrajal ladzina kafaru min ahli kitabim. Ya bener subhanallah ma fis samawati wa ma fil ardi. Terus waladzi akhrajal ladzina kafaru min ahli kitabim min diyarihim li awwalil hasyr wa dhanantum ayakhruju wa dhannu annahum mani'atum husunuhum min Allah fa'atahum terus serang rapal. Akhirnya ya itu tadi. Terakhir apa? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima. Dan seseorang itu tidak punya ilmu kecuali dengan kadar dikehendaki Allah, bahwa kita ini selalu objek. Punya ilmu ya dikasih, punya rezeki ya dikasih, punya apa saja di. Sehingga status kita makhluk, statusnya Allah khalik, statusnya Allah itu memberi, statusnya kita hanya penerima. Itu bahkan termasuk bab ilmu.
Bab ilmu itu taunya kita ya hanya diberi illa bima wasi'a kursiyus samawati wal ardo, dan kursinya Allah itu meliputi langit bumi sehingga kita tahu wah keren. Terus wala ya'udu hifdzuma, dan ketika alam raya sebesar ini Allah tidak pernah capek mengurusnya. Ya, sampean tak pasrahi gawe kok ngurmat srengenge, sampean ngurmat listrik omahmu lho kadang kabel pedot, dope pedot. Iku apa ngurmat srengenge mulai digawe nganti saiki gak tahu mati, gak tahu bayar. PLN itu kon gawe 0, sekian gak tahu rusak setahun kon jamin ora ngare iso. Apa gawe srengenge mulai Nabi Adam nganti saiki ora tahu bengkelno. Oke gak tahu mikir ngono, jen rawali yo. Lah srengenge misale error terus pangeran ngumumno, leren sik 3 wulan lagi ditoto. Ya repot dul. Ngono kok ora tau mikir bocah kok. Ngono utek sing anut wali-wali itu teke waras. Menduwe ora di dhuwit sumpek, di dhuwit seneng wis ngono tok pikiran. Ora tau kagum mbek srengenge, ora tau bengkel, ora tau. Mergo emang ora bakat wali, itu teke wis sinalillah wa inna ilaihi raji'un. Ngono kok urip ngono. Habis ben urip pancen wong wae apa? Mati rame-rame apa? Dunia nak rano ku ya sepi tenan. Karena wong gawa nasa ilfat ngalor gitu. Ngaji sepeda dibayar, gua paham yang mulai, apa yang mulai. Nggak takut ibu cuy baru mau kaji. Mau bisa nerang nopo ya, delok rekaman ini. Atek rawak. Tapi aku lebih seneng ngono, timbang gue nyimpul lo malah tambah keliru kabeh. Lo nu paling aslinya paling ra cocok ngaji disimpul lo, uteke beda kok nyimpul lo terus piye. Tapi dilarang piye niate ya seneng, tapi didukung mesti keliru, wong nyimpul lo keliru. Mergo mesti nganggo uteke dhewe. Wis ben ngono rame-rame apa. Nduk. Kulo kadang mikir ya wong, dari saiki PLN ngurus listrik sa Indonesia iku dibagi-bagi per wilayah. Jogja tok, kok Bantul tok iku wae bengkel. Wong nggih srengenge iku langsung bener terus. Nah wong bosen dikei bengi ben gak ketemu srengenge digendi bulan nek enak. Kok bosen matahari, bosen rembulan ana mendung wis turu. Damuk bojo laudan selali. Sekarang itu segampang itu ngatur dunia itu segampang itu. Paham ya? Jadi semua enak lah, pokoknya urip itu semua enak, pokoknya kabeh anut pangeran semua enak. Wala yaudu hifdzuhuma wa huwal aliyul azim, terus turu. Semua Gusti suara tak tilam seteng dunia baik-baik saja. Sopan nang pangeran. Lah maca ngene kok ngenteni kundangan. Kok kon dadi wali kuwi. Lah sing ora hafal ayat kursi terus ngritik. Ora hafal. Butuh bisa hafal los ya, saudara di Bitalas penting ke hafal ayat kursi sih. Hafal? Ndak. Ayo ke ayat ke hafal sih terus lagi bid'ah ora apa-apa. Jadi mergo ngono. Kaya kula misale biat tahu rada bener, mergo ora tahlilan lah yo maca. Lan kula yo bingung ngadepi jenengan belondi padha ora jelas sih. Yo ayat kursi ku waca. Nah, tentu ayat yang seperti ini kan nggak mungkin kualitasnya setingkat nyuwun sewu ayat wa kulu washrabu. Makanya banyak ulama zaman dulu tentang ini itqan tentang kitab-kitab tetap ada ayat sing spesial, ada ayat sing spesial tapi tentu nggak sekelasnya. Jangan kamu katakan atas bawah nanti suul adab bekala muwah, tapi tentu spesialnya ayat kursi itu tentu super karena menerangkan Allah sendiri. Sementara beberapa ayat menerangkan hak kita sebagai manusia, misalnya wa kulu washrabu, tentu kualitas fadhilnya beda. Tapi jangan katakan klasmen, jangan, karena kurang sopan dengan kalam. Wah, tapi tetap beda. Makanya Nabi ngendikan ayat 3 apa loco, ngapain turu woco, di mana-mana woco. Oh, Nabi begitu bangga dengan ayat kursi. Akhirnya kena bakul ditulis di do. Paham apa? Ditulis didol. Baru kayak didol ya kayak hikmahnya akhirnya dipasang ning ruang tamu. Akhirnya ketara iki wong Islam bera Islam barokah ya ayat. Iya, saya pokoknya berpikir positif wae. Wah, berarti sing di omah Islam bukti nopo ana ayat kursi. Lho kula nu beberapa kali diselametno ayat kursi. Kula nak ning perjalanan marung. Itu kadang yang merasa nyaman mergo ning warunge ana ayat. Wah, berarti Islami lah. Ora kuwatir iki ana daging celeng, tetep nulung ngono. Ya ini jujur mawon, kula niku tetep asobia artinya
Nah, ning perjalanan sing gak jelas lor kidule ora ro daerah kok marung ana ayat kursi, paling ndak kan orang ini punya etika, kira-kira ora bakal apa? Jualan daging babi lah misalnya. Ya tetap bantu lah, tetap. Umpamane terus dikenggon salat. Senajan itu sing duwe misale mbok salat ora ya ora perlu. Ya aja suudon ngono dianggap bae. Mosok masang ayat kursi kok. Nah, ya sih gitu kan lumayan ada perangkat yang itu. Akhirnya bakule payu ayat kursi ini, sing di omah yo payu promosi naik IGS lami, sing belanja yo nyaman, terus podo enak lah. Ayat kursi ini sing ngenes mau tinggu. Ya tapi yo ndak lah. Nah niate ngono yo tapi ya ayat kursi tetap mulia dengan dirinya sendiri. Kulo seneng tenan jenenge ayat kursi ya. Ya tadi kekhawatiran kita punya Tuhan yang tidak sempurna itu terjawab bahwa Tuhan kita super sempurna. Jadi kalau bayangkan grepe turu jen senengnya wow Gusti nak pulau turu itu langit bumi gak masalah. Bayangkan nak pangeran sing turu sistem Tuhan hancur. Makanya syaratnya jadi Tuhan gak pala tak hudu sinatu. Padahal kita menyaksikan Nabi Isa turu. Beberapa yang dituhankan selain Allah turu ngantuk. Bayangkan misalnya ke pas dungo sing mbok dongani turu. Nah, kan kacau, makanya Allah mensifati dirinya dan itu memang fakta la ta'khuduhu sinatu walanam. Allah ora tau ngantuk, ya betul nanti. Akhirnya sewenang kita sewenang banget be pangeran, dengan sifat-sifat seperti itu. Akhirnya raditu billahi rabba wa bil islami dina. Al-Islamu siji Islam Al-Quran dan Quran Muhammadun Rasulullah. Wa yang bagilan saya culana ketika kita anakku yang mengucap kita fikul yaumin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Raditu ridho insun billahi kana rabban sebagai pangeran. Aku ridho banget, seneng banget Allah sing dadi pangeran. Muga mau pangeran liyane Allah yo kacau tenan. Nanti pangeran terus turu. Terus kok ngantuk, ora mangan lemes kan pusing. Apapun hebatnya Nabi Isa misalnya bu pangeran ya pusing. Kadang pas sare, dungani tenan boleh pas apa? Sare ribet. Tapi kita di pangeran sing la ta'khuduhu sinatu wala namu fil islami dinan wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan wa nabiyan wa bil Qur'ani hukman wa imam. Dan kita ridho Quran sebagai panduan hukum lan dadi imam. Imamu panu. Terus nikmat mau biro? Islam, Quran, Muhammadur Rasulullah wal afiatu lan sehat. Iktifaul makarih itu seorang itu. Kalau kue ini kira di duit lah kan gagah. Orang ning penjara, jajal kene penjara loro kabeh. Baru kaya ra di penjara masih di rokok saler ngalor ngidul. Ambek go nasoiful ibad bariku kenalan ke grup wis rame dunya wis. Gak penting ngaji paham ora penting, sepenting tambah kenalan. Amit-amit tenan wis ben go rame-rame apa dunya. Wasitro lan ketutup sangka celok esatrul uyub. Enggaklah celamur aku nangan wong akeh. Yes, padahal ya kurang ajar lho kara-karuan. Enggaklah ya rapati konang. Kenapa rapati konangan? Karena liyane ya sejenis. Jadi saling menutupi. Alhamdulillah saling wal ghina lan semuge anin nas termasuk nikmat iku orang enggak tergantung orang lah di umur dunia yang dalam urusan dunia. Tapi urusan akhirat kira iso ora bergantung guru. Jadi semuge sangka manusa terbebas itu maknanya urusan dunia. Nah, urusan akhirat kita butuh sanad kita ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kira oleh beragama berpikir sendiri, ora oleh agama itu riwayat kira oleh mendekatkan Allah dengan cara kamu sendiri, ora oleh kudu nganggo sanad. Sesuai kaya wong-wong filsafat sing oknum iku. Saya ndak perlu sholat. Allah kan ndak butuh ibadah kita, ngapain kita sholat? Mbahmu ngono sing wong ngerti nek Allah ora butuh kita saja kok bogo kebanggaan mulai dhisik kiai yo ngerti nek Allah ora butuh kita yang butuh Allah. Lah mengekspresikan butuh kita kepada Allah kita nek Allah ora tau butuh bocah kok goblok ora karuan. Ya itu karena dia berpikir cara beragama dengan pikirannya kita ndak. Kita tahu Allah ndak butuh kita tahu. Kenapa kita sholat? Karena kita butuh Allah. Nah butuh Allah itu implementasi kita di ajarannya Rasulullah kita sholat. Kok malah Allah ora butuh sholat. Jadi kira sholat Allah ora apa-apa. Kowe ra ono Allah ora apa-apa, kowe aneh-aneh kowe. Zaman kowe ra ono Allah ya ora apa-apa, baik-baik saja. Itu jokono kowe iku masalah, tapi ora bagi Allah, bagi kamu sendiri. Nah Allah ora masalah, wis nyediakno neraka. Ya jadi
orang itu boleh tidak butuh orang lain, tapi fi umurid dunia. Nah, urusan akhirat kada butuh sanad. Ya wa inna hadzal ilma dinun fangduru amman ta'khuduna dinakum. Agama ini ilmu, kamu harus punya sanad. Ya mau misalnya pulau alhamdulillah di sanad kata lah. Keluarga saya, terutama yang Mbah Mun, terus ya sekian lain dari keluarga saya, keluarga guru kita, gurunya guru kita, sampai cara ini bernafas kita wae eling Allah mau fi kulli nafasin ada dauni amillahi wa ifdal fi kulli nafsin wa nafatin wiswaya. Kita semua nafas kita. Imam Syafi'i kalau anak kula cilik lah tak kon ngapal lebet ini. Karena apa ya? Jangan kira Imam Syafi'i terus koyo kowe mau belajar fikih mboten. Imam Syafi'i nak ape turun niku kula apal beberapa syairnya Imam Syafi'i. Makanya saya tambah seneng ambek jeneng Imam Syafi'i. Jadi beliau nak ape syair napa? Qalbi bi rahmatika wa humma dzu'unusi fi sirri wal i'lani wal fi sirri wal jahri wal i'lani wal ghalasi. Terus-terusan itu wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafasi. Jadi wa ma taqallabtu lan ora molak-malik ingsun. Cara wong Jawa iku apa? Wong turu ra iso-iso apa jenenge? Gelibakan. Imam Syafi'i mosok barang gelibakan kok kowe. Ah, serepot. Santri ya. Apa mana? Sing rada Islami betul. Apa? Resah Imam Syafi'i atau mikir utang iku aneh-aneh. Jadi wa ma taqallabtu lan ora tau molak-malik ingsun. Maksudnya cara umum, cara bahasa kasar iku gelibakan. Fi naumi ing dalem turu ingsun wa fi sinati lan ing dalem ngantuk ingsun. Illa wa dzikruka kecuali eling panjenenganku benan nafsi antarane jiwaku wa nafasi lan nafasku. Dadi wa ma taqallabtu fi naumi wa fi sinati illa wa dzikruka benan nafsi wan nafasi. Jadi ulama di situ itu beliau tidak bikin syair, tidak bikin naduman, spontan tuh muji Allah. Nah, saya kira orang, sing madzhab Syafi'i kaya kowe wis. Wape turu ra iso gelibakan. Mari urung mangan. Akhirnya mau mangan sih, barang mangan warak rokokan lega terus mau ngorok turu ya Allah karim ya dure ya Allah. Jadi misalnya ra iso turu pikiran pertama mari kurang mangan. Mangan warak rokokan salar terus apa? Turu ngorok. Wah karim setan min hawalika kanan kiri setan pak. Padahal ulama dhisik ape turu wudu se maca tasbih se bariku angan-angan pangeran Rabbana ma khalaqta hadza wa badila terus bismika Allahumma ahya bismika amu terus bismika wada'tu jambi wa bismika arfa'u Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arsyil azim rabbuna wa rabbu kulli syai' falikal habbi wan nawa iku donga turu ora ngarapal donga aku yakin wis aku muni wah Gus Bak ngenyek wong tak tes malah keisen yo dungane turu iku sing terkenal loh, donga turu, baik donga ngaji bodoh. Allahumma, bismika Allahumma ya, bismika Allahumma. Mereka anak kiai kota, tahu doa di ngaji, nggak tahu Pak Ustadz dongane bismika Allahumma ya, bismika Allahumma. Loh Pak Ustadz itu doa tidur, karena kalau ngaji, mana cara kiai, donga turu, baik ngaji ku bodoh. Tahu di saya sekarang. Maksudnya ku piye kok donga turu mbek ngaji padha. Jebule nak ngaji turu. Ana kena ngaji dengan apa bismika Allahumma ya bismika terus ngaji faslon wis tok ndi. Serepet. Wis rame-rame. Jute yo urip apa? Walafiatul lan afiat ittifaul makare tegese ketolak sangka barang sing ora seneng. Soalnya kalau suwon dia suwon jenengan sing seneng pangeran ini saya samu. Soalnya biye sifat dasar orang mukmin dia waladina amanu asyaddu hubban lillah. Misalnya orang iso asyaddu ya sementing hubban. Ya tentu asyaddu itu orang mukmin banget senengin yang pangeran. Kena makom berong iso asyaddu ya sementing ono senengi. Ya ono apa? Ono senengi yes, dengan kadar yang kelasem lah sampai iso. Ila nak makom para wali ya asyaddu banget seneng. Mau apa turun orang mau ayat kursi gak lego paham cukup mau ayat kursi bedak tahli mengenai aku senang orang sing ngeritik aku senang bener rame itu bener seru sing ngeritik ya muka-muka apal tahlil dari ngeritik itu fair orang paper apal terus ngeritik
Mana tahlil sing musolli Abdullah salat ala satu meneng kabeh. Iku meneh ada sing kritik sing melok ora apal. Mulai ujug-ujug muni oh filun. Susah. Iya deh kau musolli Abdullah salati ala satu makhluqatika. Nuril huda saya Mas. Nuril huda terus. Oh, iku sing guri wis mulai ora oh filun. Itu sing ramai tok. Mak kiai apal, profesi ini apal. Karena yang desa modelnya permanen, bagian tahlil yo, tahlil terus, bagian dungo yo. Jadi sehingga kiai dungo kok digeser jadi mimpin tahlil yo gagap. Lo akeh lo kiai ngalim kon pemimpin tahlil yo mikir, mergo. Wah, datang daerah kulo kiai ngalim bar kon mimpin tahlil terus mau maca lelel wodok. Wah niki sempun niki pun tata koi kena apa? Kapal. Dia rapal urutannya itu rapal. Itu kan butuh apa ya? Butuh keahlian gitu. Repot. Kok gini sing tahlil loro. Kapok ini. Nah, kula tetep apal lebih singkat ae. Nek ngomong ono sing luwih ahli lho. Wong sing guri wis sing guri kacau meneng. Tahlil dening kiai iki sing guri sampe wah suwi iku. Mergo terkenal mbah iku nak tahlil. Aduh, masyarakat repot bareng diumumno BMC tahlil dipimpin kiai niki. Sing guri jawab, "Wah, suwi." Aduh. Lah donga jeneng Gus Wadus wah cepet mesti nek Gus Wadus. Aku mergo ngono donga suwi ra mesti mandi ya sadok cepet ta yang dibang donga guri. Sing guri mesti gremeng ana wong terkenal dongane suwi dicing wis. Waduh apa? Suwi. Mergo pikirane wong-wong wis nang berkah dibagi mulai. Mulane sing kritik ku keben ben balance, ben seimbang. Cuma kalau suwon sing kritik ya kudu ngergani lah piye-piye iku umat dilatih kenal pangerane liwat kalimat thayyibah karena itu cara. Coba nek wis kenal ya aja waca bendak tahlil, ape turu ya diwaca ning omah ya diwaca. Tapi aja waca ngarep bojomu kok dikongko jambi-jambi ben ora nyoal blonjo. Waca dhewean ning kamar dinikmati. Engko waca ngarep bojomu pas auzubillahi minasyaitonir rajim. Bojomu liwat, memang aku setan. Malah perkara kau. Enak memang dia barani minasyaitonir rajim. Ya ana maca kok banter-banter ngomong arep bojomu pas liwat pas apa auzubillah minasyaitonir rajim. Bojomu ngamuk malah repot. Anas sange Anas anan Nabi sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sapa Nabi dawe yaqulu dawuh sapa rabbukum pangeran sira kabeh fil hadis qudsi dalam hadis qudsi dawe ya ibn Adam ya anak Adam tafarruh tenanono sira ibadah tafarruhu fokus farruhi fokus tafarruh fokus sira tapi mosok iki kuwi manani fokus apa iki kuwi mana apa tenanono sira ibadati krana ibadah ingsun amlak mongko ngebayi ingsun kalba kae ngati sira hinan ing semuge kowe atimu kebai eling aku mesti atimu sugih wa amla lan ngebai ingsun ya deka ing ngarepmu rizkon apane rezekine utawa rizkon ing rezekine wis aku eling aku tenanan mesti atimu tak gawe ati sing cukup lan rezekimu tak cukupi ya ibn Adam la tabat aja ngedoh sira an sange ingsun kowe aja geman adoh wae kaya apa apike pangeran zat sing gak butuh kita tapi mengandani kita kowe kok adoh wae wis sing parek aku mergo kae nek adoh kok aku mesti kowe fikir nek sojo sampe kowe yo fikir ati fikir donya mergo adoh kok pengen wong gak adoh kok pengen di almla qalbaka fakran wa amla ulan ngebaying sun yade kae ing tangan loro sira syukulan ing sibuk akhire wis adoh pangeran sibuk tapi ora dadekno barokah uripe iku lara-larane wong kaya ya sibuk kangelan jebule ora dadi barokah uripe mergo adoh saking pengen ruang riwayat hadis sapa Tabrani Imam Tabrani wal Hakim. Kata Rasulullah wa utitu khawatima suratil Baqarah. Saya dikasih terakhirnya surat Baqarah. Di surat Baqarah itu umatnya Nabi dapat bonus dan ini luar biasa yaitu ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ya Allah,
jangan hisab kami, jangan beri sanksi kami, jangan azab kami kalau suatu saat kita lupa atau salah. KSP nak kue urung salah padahal mesti salah. Rai-rai ini gak mesti salah. Wes gawe perjanjian mbek pangeran Gusti, ndamel perjanjian dong ya apa? Setiap saat salah langsung sepuro. Mohon mboten usah istighfar malih pun niki. Deal soalnya deal ini. Nah itu ngendikane Kanjeng Nabi senyum-senyum senenge ra karuan. Dan setiap itu dibaca oleh umatku, Allah sudah jawab qala na'am. Jadi Rabbana la tu'akhifna in nasina aw akhtana. Terus qala Allah menjawab na'am. Terus Rabbana wa la tahmil alaina isron kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Allah menjawab na'am. Sampai terakhir wa'fu anna, Allah jawab na'am. Bismillahirrahmanirrahim. Innahum sa'tamne wong akeh haula itu kesewete mengkono-mengkono wong kabeh bikori natima klan korene perkara badau kang sause iki. Kanu ana sapa wong akeh dzakira nalikane den ucapno lagu mare wong akeh. Maksudnya diajarkan disyariatkan apa syariat la ilaha illallah. La ilaha ora ana pangeran kang hak wujud, kang ora ana pangeran kang hak wujud. Nah cara iki kuno kang ora ana pangeran kang wajib disembah iku wujud illallah sause kecuali Allah. Mereka itu adalah orang-orang ketika dianjurkan untuk melafadzkan la ilaha illallah iku astakbiruna iku sombong sapa wong akeh. Wa yaquluna lan ngucap sapa wong akeh inna latariku alihatina li syairim majnun. Inna nata kita latariku alihatina dadi wong sing ninggal pangeran kita. Fi hamzatihi iku tetep ing dalem hamzah aina mau te apa wae takut dama kang dise apa mang kados niku kawingi lho tahqiqul hamzaten tasil terus idkhalu alifin. Lisa iren krono penyair majnun kang edan. Maksudnya masa kita meninggalkan ajaran leluhur hanya karena Muhammad, sing kata mereka itu syair yang majnun. Lisa iren gede penyair majnun kang edan. Eli asli qoli Muhammadin tegese krono nuruti omongane Muhammad. Ini jare wong kafir. Qala ta'ala bal jaa bil haqqi wa saddaqal mursalin. Bal jaa bal teko sapa Muhammad bil haqqi lan barang sing hak lawan barang sing nyata utawa lan barang sing abadi. Wa saddaqa lan bener sapa Muhammad al-mursalina ing wong sing diutus sedurunge Kanjeng Nabi Muhammad. Iljaina tegese ingkang teka kabeh bi lan hak. Wa wa haqqu alla ilaha illallah ora ana pangeran kang hak wujud illallah kecuali Allah. Innakum ladzaiqul adzabil alim. Pun kula terangaken ya terus mulai napa wa qalu ya wailana hadza yaumuddin terus sekedap ini asyara bidzalika. Mun kula terangno kiamat iki, soal kiamat itu seru usah ndelok. Kiamat itu seru usah ndelok. Anjing ben kiamat itu semua orang dihisab, termasuk sampean-sampean bareng dihisab. Pertama sing dijab itu jelas salat. Jadi kalau masalah ibadah mahdhu itu salat, nah masalah sosial itu asal tidak saling bunuh. Terus kalau terangkan ya, terus ngendikane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikane la yazalul mar'u fi fushatin min dini malam yusib daman haraman. Lebaran malah ya. La yazalul mar'u fi fushatin min dini malam yusib daman haraman. Seseorang itu boleh serilek-rileknya dalam beragama asal dia tidak punya masa lalu mengalirkan darah yang terhormat. Gamane cara Jawa ora tau mateni wong, ora tau mateni wong mukmin utawa ora oleh mateni wong sing muahad atau musta'man. Ya ada aturannya lah. Jadi kalau sampean urip ora tau mateni wong iku wis secara beragama iku rileks karena fi fusatin min dini. Nah tentu mateni itu ada banyak sebab, diantaranya fatwa yang ekstrim sehingga ulama dulu itu senang diguyon sampai keterusan saiki. Jadi kabeh wong alim khase sering guyon karena memang menghindari omongan penting. Kenapa? Karena sekali omongan penting ini kadang yu'addi ilal fatwa bitaqatul. Takutnya fatwa itu ekstrim, kemudian saling apa? Saling bunuh. Sehingga masyhur itu ada pepatah bahwa statement ulama atau kolamul ulama, penanya ulama itu ahaddu minas sayf, lebih tajam ketimbang apa? Pedang, karena bisa menimbulkan macam-macam. Sehingga dulu banyak ulama kalau bab jinayat itu sudah tidak mau baca bab jinayat itu karena ya takutnya fatwanya itu ekstrim. Ada beda zaman Nabi itu kan enak ya, sehingga Nabi mesti bener ya, musuhnya Abu Jahal CS mesti
Salah ya, tukaran saiki wis gak seru. Tukaran mbek kowe repot. Masih aku musuh sampean iki soalnya bener sampean. Wong ora tau urip ora tau seneng mbok musuhi ku piye ngono dadi. Kan gak penak. Jajal misalnya kiai tukaran mbek santri, wong mesti kan normalnya bela kiai ini, mergo luwih alim luwih bener. Tapi kan cara pandang lha iya sing bener kok mau ngalah. Iso wae sing disalahno pangeran iku sing saiki wong tuwa tukaran mbek anak, kira-kira wong nyalahno sapa? Ndak orang tuane apa anake? Cara kowe dadi hakim. Wong tua kok wani anak, kualat mujur ya gak lucu. Ini kan anak kok wani wong. Tapi wong tua kok wani anak, wong tua model opo? Anak wani wong tua ya anak model opo? Ya model milenial model. Tapi potensinya itu sama-sama salah. Sehingga ulama itu mulai dulu itu menghindari ngendikan penting itu menghindari. Karena ya tadi takut fatwa itu. Saya ulang lagi ya, jadi seseorang itu selonggar-longgarnya dalam beragama asal tidak pernah membunuh, tidak membunuh darah yang seharusnya tidak terbunuh. Terus kalau masalah ibadah itu Allah ngambilnya sholat. Awwalu ma yuhasabu bil mar'u as-sholat. Pertama yang dihisab itu sholat. Jika sholatnya lolos, maka hisab yang lainnya ringan. Jempol ngoten. Terus ada hisab-hisab yang di Pulau Wocong, mungkin sampean iso ngantisipasi hisab. Jadi la tazulu qadama Adam atau qadama ibni Adam yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Pertama ditanyakan dari sifat mudanya, dihabiskan untuk apa, umurnya untuk apa, hartanya dari mana, setelah mendapat untuk apa. Terus wa an ilmihi madza amila bihi, terakhir setelah mendapat ilmu itu apa yang dia perbuat. Mana ada orang tua ilmu itu tidak ditakoi oleh pangeran dong, berarti bobo takoi. Ilmu bisa ngelakoni, bukan gada ilmu ya sedihnya. Serempet nusan. Dunia bukan gada dunia. Lewa pun yang dunia, ngetosi mati, sehingga pun aman apa? Sebab itu orang fakir itu masuk surga lebih cepat timbang orang kaya kacek 500 ton kita koi. Dia apa bukan gada nopo-nopo. So ngaji boten. Jadi gak perlu pertanggungjawaban berkono sekacau kan. Nah sementing kalau terang ngeten ya, ini penting rungokno. Mahsyar itu maknane iku nggon giringan. Terus kiai kuno maknane bayangno nggon mahsyar itu maknane tempat dihalonya semua manusia. Terus mauqif itu tempat diberhentikan, tempat diberhentikan. Terus di situ Anda innahum mas'ulun, mereka semuanya ditanya, dihisab. Di rumah semuanya dihisab. Terus ngendikane Kanjeng Nabi, hasibu anfusakum qablaan tuhasabu. Menghisablah diri kamu sekarang sebelum kalian semua dihisab. Sehingga potensi kita ini umat Islam utamanya sing tahu ngaji ini, kesampean semua dihisab ini kemungkinannya kecil. Karena ketika kowe ning donya sampean sedanten kan biasa wis donga Rabbana zulamna. Misalnya, jadi ya Allah, saya ini benar-benar mendolimi diri kita sendiri. Karena tujuannya hisab itu taubah. Taubah itu mempermalukan mereka di depan umum. Seorang lagi ya, jadi semua hisab itu taubihan, mempermalukan mereka di depan umum bahwa mereka orang yang buruk. Sementara kamu di dunia sudah sering ngaku orang buruk. Selain ya serobong akeh, maksud ini kan. Jadi kayak ngakuin apa Rabbana zalamna anfusana, sehingga ngendikane Kanjeng Nabi seperti hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Menghisablah diri kamu sendiri sebelum nanti kamu benar-benar dihisab. Sehingga umatnya Rasulullah itu kemungkinan kena hisab itu kecil sekali karena tadi sudah terbiasa menghisab dirinya sendiri. Apalagi kita, kata Rasulullah, saya dikasih hadiah yang para nabi sebelum saya enggak dikasih hadiah itu. Apa itu? 5 hal itu. Di antaranya apa? Kata Rasulullah, wa utitu khawatima suratil Baqarah. Saya dikasih terakhirnya surat Baqarah. Di surat Baqarah itu umatnya Nabi dapat bonus dan ini luar biasa, yaitu ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ya Allah, jangan hisab kami, jangan beri sanksi kami, jangan azab kami kalau suatu saat kita lupa atau salah. KSP nak kue urung salah, padahal mesti salah. Rai-rai ini gak mesti salah. Wes gaya perjanjian mbek pangeran Gusti.
Dalam perjanjian dong, ya apa? Setiap saat saya salah langsung sepuro. Mohon buatan usah istighfar malam pun niki. Terus deal, soalnya deal itu. Nah itu ketika kanjeng Nabi senyum senengnya ra karuan. Dan setiap itu dibaca oleh umatku, Allah sudah jawab qala na'am. Jadi Rabbana la tu'akhifna in nasina aw akhtana. Terus qala Allah menjawab na'am. Terus Rabbana wa la tahmil alaina isron kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Nabi Muhammad jawab, Allah menjawab na'am. Sampai terakhir wa'fu anna, Allah jawab na'am. Ya, mugi-mugi dapat barokah semua. Matur dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.